Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Yusef Wildan Hamdani. Kini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah literasi digital kitab kuning dengan dosen pengampu Ibu Hajah Rahmatul Fawaiz, SAG MPDI. Baik, soal nomor pertama yaitu apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimana sejarahnya, serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut. Literasi digital kitab kuning merupakan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dari kitab kuning dalam konteks digital. Kitab kuning adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kitab-kitab peninggalan para ulama dan dari terdahulu yang harus ditulis dengan menggunakan huruf Arab dan bahasa Arab sebagai bahasa utamanya. Kitab kuning biasanya berisikan ilmu agama Islam seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, akidah, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan kitab kuning dimulai dari abad ke-7 Masehi, saat agama Islam mulai berkembang di wilayah Arab. Para ulama dan cendekiawan Islam pada masa itu banyak menuliskan karyanya dalam bahasa Arab, yang kemudian menjadi bahasa internasional bagi umat Islam. Kitab-kitab tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah di dunia, seperti di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, kitab kuning menjadikan sumber utama pengetahuan, ilmu, dan agama bagi umat Islam. Kitab-kitab tersebut diajarkan di berbagai pusat pembelajaran seperti di masjid, madrasah, dan institusi pendidikan Islam lainnya. Pada masa penjajahan, kitab kuning juga tetap dijaga keberadaannya oleh para ulama tradisional sehingga tidak punah tradisi mempelajari kitab kuning di pesantren-pesantren di Indonesia sudah ada dimulai dari munculnya lembaga pendidikan Islam. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah literasi digital kitab kuning ini adalah untuk mengajarkan mahasiswa tentang keberadaan, kegunaan, dan cara menggunakan kitab kuning serta digitalnya, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menggunakan kitab kuning dengan baik dan efisien dalam era digital saat ini. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap warisan keilmuan Islam yang terkandung dalam kitab kuning tersebut. Selain itu, meningkatkan kemampuan mahasiswa menghadapi tantangan dan peluang di era digital, membangun komunikasi online untuk belajar dari dan berdiskusi tentang kitab kuning. Baik, pertanyaan nomor kedua, jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia? Kita jawab. 1. Dalam pertanyaan tersebut ada keingintahuan tentang hakikat manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluk lainnya karena memiliki kemampuan berkomunikasi, berpikir untuk merenungkan keberadaan dirinya dan menjadi titik awal perjalanan mengenal dirinya sendiri. 2. Yang harus dikenali dari diri manusia adalah introspeksi diri dan observasi. Manusia senantiasa koreksi diri
apakah yang dilakukan oleh diri sendiri sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Dan observasi bagaimana bisa menjalankan kehidupan dengan baik dengan terus menggali ilmu pengetahuan agama dan sosial dalam kehidupan. 3. Belajar dari pengalaman adalah setiap manusia mengalami kehidupan, baik itu kesulitan maupun kemudahan. Pengalaman yang menyakitkan bisa menjadi guru yang berharga. Melalui pengalaman kita dapat belajar mengenal diri sendiri, apa yang menjadi motivasi, nilai-nilai yang dipegang, dan bagaimana menghadapi tantangan. 4. Belajar dari sumber lain adalah mengenal diri sendiri berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu agama seperti ustadz serta ilmu pengetahuan dari buku-buku yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan. 5. Pemahaman dan penerimaan diri dalam proses pencarian jati diri, memahami tentang diri sendiri akan terbentuk. Ini termasuk penerimaan kelebihan dan kekurangan diri sendiri, serta mengetahui potensi yang ada pada diri sendiri. 6. Perjalanan yang berkelanjutan, yaitu proses mengenal diri, bukanlah proses yang singkat. Proses ini terjadi selama perjalanan seumur hidup yang terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman dan usia. Pertanyaan nomor 3 selanjutnya. Bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia? Oke, kita jawab. Iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 pilar yang kokoh dalam membentuk peradaban manusia yang mulia. Ketiganya memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi, bagaimana anak tangga yang mengantarkan manusia menuju puncak peradaban. Baik. 1. Iman. Iman merupakan pondasi awal perjalanan ini. Ibarat pondasi bangunan, iman menjadi dasar keyakinan setiap terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, hari akhir, serta qada dan qadar. Iman menumbuhkan rasa cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan penetapan ajaran dan pedoman hidup, yaitu di atas pondasi iman. Islam hadir sebagai pedoman hidup yang sempurna. Islam memberikan aturan dan tuntunan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak. Dengan mengikuti ajaran Islam, manusia diarahkan menuju jalan yang lurus, terhindar dari kesesatan. Ihsan merupakan puncak pengabdian dan kebaikan. Ihsan adalah puncak dari peradaban yang muncul dari iman dan Islam. Ibarat bangunan, ihsan adalah atap yang kokoh. Ihsan menandakan tingkatan tertinggi dalam mengamalkan Islam. Ihsan diartikan beribadah kepada Allah dengan sepenuh rasa cinta dan takut, seolah-olah Allah melihat. Ihsan juga dikatakan berbuat baik kepada semua makhluk Allah dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Perjalanan iman, Islam, dan ihsan akan melahirkan individu yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya membangun peradaban manusia yang berlandaskan nilai-nilai agama. Pertanyaan selanjutnya nomor 4.
Sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar? Pertama, sholat yang dilakukan dengan khusyuk, yaitu sholat dengan berkonsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika khusyuk, hati dan pikiran hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga godaan perbuatan keji dan munkar berkurang, serta menjadi pengingat akan dosa dan pahala, sehingga seseorang lebih termotivasi untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Kedua, sholat yang dilakukan tepat waktu menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan membawa kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan. 3. Memaknai makna sholat, yaitu memahami dan menggerakkan sholat serta hikmah di baliknya dapat meningkatkan kesadaran tentang tujuan hidup dan pentingnya berbuat baik. Sholat merupakan bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan lebih sungkan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, Allah yang diikuti dengan sholat yang diikuti dengan amal soleh, yaitu sholat yang baik tidak hanya mencegah perbuatan yang keji, namun bisa mendorong seseorang melakukan kebaikan seperti sedekah, membantu sesama, dan bersikap jujur akan semakin memperkuat benteng moral seseorang. Baik, pertanyaan selanjutnya nomor 5. Apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab, dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Akhlak dan adab merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam konteks Islam, namun memiliki makna dan ruang lingkup yang berbeda. 1. Pengertian akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab akhlak, yang berarti perangai, watak, tabiat, atau kebiasaan. Sedangkan secara istilah, akhlak diartikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan, baik secara spontan tanpa paksaan. Sifat ini tertanam kuat dalam diri sendiri hingga menjadi kebiasaan dan mempengaruhi perkataan dan perbuatan baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang lain. 2. Pengertian adab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya sopan santun, tata krama, dan nilai kesopanan. Secara istilah, adab merupakan suatu aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Persamaan akhlak dan adab adalah sama-sama perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan adab dan akhlak adalah adab berfokus pada aspek luar ataupun perilaku yang tampak, sedangkan akhlak berfokus pada aspek dalam ataupun sifat yang tertanam dan tergantung baik buruk perbuatan tersebut. Terima kasih. 5 pertanyaan dalam kali ini mata kuliah literasi kitab kuning telah selesai saya jawab. Mudah-mudahan banyak manfaatnya
Dan apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon bimbingan serta arahan ibu dosen. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.